Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Pada malam itu terlihat seseorang yang akan menjalani eksekusi. Dia adalah Bijir Van Baskerville. Bijir seorang hound atau anjing yang setia pada ayah dan keluarganya. Dia difitnah dan dijebak karena telah bekerja sama dengan klan Demon. Bijir dijatuhi hukuman guillotine atau hukuman pancung. Di sana dia memutuskan bahwa andaikan dia hidup kembali setelah menjadi anjing keluarganya, ia tak akan lagi hidup sebagai seekor hound. Tanpa diduga, malam itu Bijir mengalami regresi atau kembali ke masa lalu. Bijir kembali menjadi seorang bayi yang baru dilahirkan. Bijir sangat bingung kenapa dia bisa hidup kembali dan kini tubuhnya terasa berat. Ini benar-benar mustahil. Saat ini dia berada di Grand Estate keluarga Baskerville. Di dalamnya terlihat banyak sekali bayi-bayi yang baru dilahirkan. Pemimpin klan Baskerville yaitu Hugo Lee Baskerville. Saat itu dia sedang melihat anak-anaknya di dalam Grand Estate tersebut. Semua bayi-bayi itu akan dia gunakan sebagai alat pembunuh klan Baskerville. Saat dia mengecek bayi-bayinya, menurut Hugo tidak ada bayi yang spesial, cuma ada sekumpulan anak sampah. Namun Hugo melihat ada satu bayi yang aneh. Di saat semua bayi-bayi di ruangan itu menangis, bayi yang satu ini terlihat tenang. Hugo menyuruh pengawalnya untuk memindahkan bayi tersebut ke Cradle of Sword atau istilah tempat lahirnya pedang. Di saat Bijir melihat Hugo, di dalam hatinya ia berkata, dialah dalang dari penjebakan dan pengeksekusian. Ternyata itu penampilan mudanya Hugo. Sekarang Bijir sadar saat ini dia mengalami regresi, kembali ke masa lalu saat dia masih bayi. Bijir menjalani kehidupan masa lalu sebagai seorang hound atau anjing keluarga, lahir di keluarga haram. Dia menerima pelatihan di lingkungan yang buruk. Seekor hound harus berbakti pada misinya, misi pembunuhan, intelijen, penyergapan, pengancaman, dan lain-lain. Seekor hound harus mengurus segala macam pekerjaan kotor, semuanya demi membuat keluarga Baskerville menjadi yang terbaik di antara ketujuh klan besar. Alasan Bijir tetap loyal pada Hugo sangatlah sederhana. Dia menginginkan pengakuan dari keluarga dan juga Hugo. 10 tahun setelah gerbang menuju Demonic Realm terbuka, pertarungan melawan para demon berakhir dengan kemenangan umat manusia. Imbalan yang diberikan kepada hound yang melayani keluarga di seumur hidupnya adalah hukuman pancung. Satu-satunya alasan kenapa Bijir dieksekusi adalah karena seekor hound terlalu banyak belajar berbagai macam hal. Kini aku tak akan pernah mau menjalani kehidupan semacam itu lagi. Aku ingin balas dendam, tetapi dengan tubuh bayiku ini, aku belum bisa berbuat apa-apa. Bijir teringat, kini dia akan dipindahkan ke Cradle of Sword. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjadi kuat. Aku harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu sebelum balas dendam. Cradle of Sword, anak yang lahir di keluarga Baskerville perlu melalui satu ujian. Anak-anak tersebut dilemparkan ke dalam sebuah labirin yang penuh dengan pedang, dan setelah melaluinya, mereka harus pergi ke Sungai Styx untuk pemeriksaan potensi. Sungai Styx adalah sungai legendaris yang dapat mengubah tubuh anak-anak menjadi besi. Akan tetapi, ada batasan seberapa banyak anak yang bisa terpengaruh. Demi mencapai Sungai Styx lebih dulu, mereka perlu bergerak lurus melalui Wall of Sword atau tembok pedang. Di kehidupan lamanya, Bijir tidak dapat menerima efek Sungai Styx karena digulingkan oleh saudaranya. Tapi kali ini akan jadi berbeda. Saat itu terlihat Bijir yang pertama kali masuk ke dalam Sungai Styx. Dia berniat mengambil semua berkat dari Sungai Styx selama yang dia bisa. Dengan tubuh yang penuh luka akibat goresan pedang, Bijir menenggelamkan tubuhnya ke dalam sungai tersebut. Air dan berkat Sungai Styx terlihat masuk begitu dalam pada tubuh dan juga tulang Bijir lewat luka yang ada. Bijir tidak menyangka
punya awalan yang bagus saja bisa membuat perbedaan yang begitu besar. Dia harus bertahan selama yang dia bisa. Sesakit apapun itu, aku harus menahannya. Para pengawal Hugo sangat panik. Mereka meminta Beecher untuk segera keluar karena sudah terlalu lama berada di dalam air. Namun Hugo malah terlihat senang. Dia bertanya pada pelayannya yang bernama Barrymore, sudah berapa lama masuk ke dalam sungai? Barrymore menjawab, kira-kira 7 menit telah berlalu. Lalu Hugo menyuruh Beecher untuk keluar. Nak, kau bisa keluar sekarang. Itu suaranya Hugo. Kau kira aku akan keluar semudah itu? Aku harus menyerap sebanyak yang ku bisa hingga batas kemampuanku. Tapi Beecher malah meminum terlalu banyak air sungai Styx yang membuat dia kehilangan kesadarannya. Aku harus menahannya. Beecher yang telah mencapai batasnya kini diangkat oleh Hugo. Hugo terlihat senang melihatnya. Anak ini tidak hanya terjun ke sungai Styx, dia bahkan sampai meminum airnya. Dia juga sudah mempunyai gigi. Siapa nama bocah ini? Barrymore menjawab, dia adalah Tuan Beecher Van Baskerville. Beecher, sepertinya seorang putra yang begitu rakus telah lahir. Tersenyum saja selagi bisa, Hugo. Sekarang masih merupakan momen untuk menajamkan taringku diam-diam. Tetapi begitu waktu di mana aku bisa melahap kepala majikanku dalam sekali gigit telah tiba, Baskerville akan menghilang dalam sejarah.